Juara di Liga Jodom Indonesia 2007, tapi dengan prestasi yang kurang begitu baik, targetnya menjadi berubah, yaitu lolos ke Liga Super tahun depan bagi tim Persebaya Surabaya. Bonek Mania terus memberikan dukungan tanpa henti-hentinya untuk bisa memberikan yang terbaik, mendukung para pemain Persebaya Surabaya yang walaupun dalam kondisi berduka tapi ingin memberikan yang terbaik. Dan inilah dia starting line up dari Persebaya Surabaya, asuhan pelatih Suhatman Imam. Ya, tetap dilihat di sini tumpuan diberikan kepada Juan Vallejos, pemain yang baru bergabung di pertengahan musim. Dan ternyata dilihat di sini ada dua pemain yang akan mendukung Vallejos dan Ketor. Di sini ada Arif, kemudian ada Anthony Jolabala, salah satu pemain yang diandalkan untuk memberikan suplai bola ke depan. Dan inilah dia Persegi Bali FC dengan starting line up-nya asuhan coach Henk Willem. Ya, seperti bilang Henk Willem, saya pikir ini formasi yang terbaik untuk Persegi. Seperti saya bilang juga, kita tunggu umpan-umpan dari Esteban Valencia, pemain Chile yang baru datang dari Persegi. Mudah-mudahan Belibi sama Oscar. Inilah dia Didier Belibi yang menjadi tandem bagi Oscar Aravena. Dan beberapa nama masih disimpan oleh pelatih Suhatman Imam. Kita lihat masih ada Uston Nawawi dan juga pilar timnas U2 atau U19 Lucky Wahyu di barisan bangku cadangan dari Persebaya Surabaya. Dan inilah dia bagaimana penjaga gawang Dedi Sutanto yang memang sering berganti. Ya, baru saja kita melakukan mengheningkan cipta untuk mengenang manajer Agil Ali, manajer Seribu Kiat bagi Persebaya Surabaya. Dan inilah Wasit Syahrudin akan segera memulai jalannya pertandingan babak pertama. Mengecek semua kesiapan elemen dan inilah dia kick off babak pertama dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Persebaya Surabaya menghadapi Persegi Bali FC. Coba bala kali ini cepat, dia langsung berikan bola. Bagaimana Agustin Ketor langsung dorong bola kepada Juan Vallejos, dapat satu peluang. Juan Vallejos, bisakah Juan Vallejos memanfaatkan peluang ini? Masih dapat dihalau dia tadi oleh Christian. Akankah kembali kali ini Juan Vallejos bisa melewati Christian? Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persebaya Surabaya. Ya, memang kita lihat langsung inisiatif dari Persebaya. Mereka sangat agresif. Kita lihat ini peluang lagi untuk Persebaya. Satu tendangan dan hampir saja. Bagaimana tadi peluang emas yang coba dilakukan oleh Arif Arianto masih berada di sebelah kanan dari gawang. Dan tentunya tekanan demi tekanan berusaha dilakukan oleh anak asuhan Suhatman Imam ini di sore hari ini. Mereka terlihat begitu bersemangat untuk bisa memberikan yang terbaik. Satu tendangan first time yang begitu keras masih berada di sebelah kiri dari gawang John Charles. Dan saya salut banget sama supporter Bonet hari ini. Cukup baik selama ini. Dan Henk Willems, cobaan kepada penjaga gawang Johan Charles di babak pertama ini. Satu tendangan dari Juan Vallejos. Begitu keras tapi masih belum menemui sasaran. Sensasional kita melihat antisipasi dari Juan Vallejos yang melakukan tendangan spekulasi dari luar jauh kotak penalti. Tendangan yang keras, namun sayang saja tidak akurat sama sekali. Kita mau meraih poin penuh, kelihatan nothing to lose. Pasti Ya, peluang mereka... kali ini hampir saja masih dapat diamankan oleh penjaga gawang Dedi Sutanto. Peluang emas bagi Persegi Bali FC yang diberikan oleh Oscar Aravena. Sebuah peringatan bagaimana berbahayanya pemain ini, Oscar Aravena. Pemain yang paling diharapkan idola dari Pulau Bali ini. Kita melihat peluang emas. Namun begitu baiknya Dedi Sutanto di sini. Posisi Dedi Sutanto yang sudah maju. Namun sayang saja masih bisa ditangkap oleh Dedi Sutanto. Anang Maruf kali ini satu peluang bagi Persebaya Surabaya. Sayang sekali peluang dari Anang Maruf. Masih berada peluang yang begitu baik. Tendangan yang melenceng di sebelah kiri dari gawang Johan Charles. Ya, heran dengan Anang Maruf dengan pengalaman sangat luar biasa. Dia punya peluang, harusnya dia gak tendang ke kawan, dia bisa umpan ke Ketor. Dia di posisi sangat bagus, kehilangan peluang luar biasa untuk Persebaya. Peluang emas pertama bagi Persebaya Surabaya. Dan dia kembali kali ini mencoba melakukan tekanan melalui Marwal Iskandar, The Green Force. Langsung saja berikan umpan kepada Arif Arianto. Peluang kembali Arif Arianto dan membantu misar gawang. Peluang dalam kurun waktu kurang dari 5 menit bagi Persebaya Surabaya masih belum bisa dimaksimalkan oleh para pemainnya di sore hari ini. Satu-satunya peluang emas oleh Persebaya, kita melihat luar biasa umpan
dari Marwal Iskandar kepada Arif Irianto. Nugroho Mardianto, Marwal Iskandar sudah mengepung para pemain. Juan Valejos tidak berada dalam posisi offside. Bagaimana Juan Valejos terlihat agak sedikit ragu-ragu, dia mendapatkan satu peluang emas di dalam kotak penalti dari Persebaya Surabaya. Juan Valejos. Ya memang Bung Hendra bilang, dia sedikit ragu-ragu, dia di kota penalti sebagai striker adalah dia pembunuh, harusnya dia lebih cepat reaksi, tendang ke gawang, nggak perlu ragu-ragu karena ada peluang 100% sangat bagus untuk terlalu. Ini umpan dari dia, saya pikir sangat sangat baik sekali cepat. kali ini bagaimana Arif Arianto. Sudah Juan Valejos yang menunggu bola kali ini kepada Egosin Ketor dan membantu tiang kembali. Dua kali peluang kali ini Egosin Ketor. Bagaimana dua kali tendangan. Coba tendangan dilakukan oleh Anang Maruf. Masih dapat dihalau. Bagaimana peluang kembali. Dalam kurun waktu babak pertama ini. Dua tendangan dari Arif Arianto dan juga Egosin Ketor membentur tiang dari gawang Johan Charles. Terlalu terburu-buru kita melihat di sini keputusan dari Ketor untuk melakukan tendangan. Sayang sekali padahal peluang yang diperolehnya. Dua peluang emas tersebut mengenai Valencia kembali datang membantu penyerangan. Bagaimana Wawan, kembali lagi Esteban Valencia. Masih Esteban Valencia agak sedikit ragu-ragu. Dia satu tendangan masih berada di sebelah kanan dari gawang Dedi Sutanto. Terlihat agak sedikit ragu-ragu Esteban Valencia antara mengoper atau juga melakukan satu tendangan langsung ke dalam atau juga ke arah gawang. Ya keputusan agak telat karena dia sebelum juga punya peluang di depan gawang untuk bisa tendang ke gawang, tapi seperti bilang Bung Hendra, Mana kali ini coba dorong bola saja, berhasil dihalau. Bagaimana tadi kita melihat kertasnya. Kembali satu peluang, bisakah kali ini Egosin Ketor memanfaatkan peluang tinggal 1 lawan 1. Egosin Ketor dan sayang kembali lagi untuk ketiga kalinya tendangan para pemain Persebaya Surabaya harus membentur tiang gawang dari seorang striker. Kita melihat di sini bagaimana Ketor yang sudah melewati kiper Charles mengenai Mister Gawang lagi. Ini sesuatu yang sangat jarang terjadi di sepak bola. ya seperti saya bilang, mereka di luar kota penalti kerja sangat bagus. Dia dribbling goalkeeper, masuk kota penalti. akan memberikan umpan di 2 kali 60 detik terakhir di waktu normal. Satu peluang dari Juan Valejos dan akhirnya gol! Sebuah gol yang ditunggu-tunggu oleh publik Stadion Gelora 10 November Surabaya. Akhirnya muncul lewat kepala seorang Juan Valejos. 1-0 Persebaya Surabaya atas Persegi Bali FC. Sundulan yang mematikan oleh Juan Valejos. Di sini kita melihat umpan yang sangat baik oleh Anang Maruf dalam melakukan tendangan bebas. Placing bola yang begitu baik. Di sini kita melihat bagaimana sebuah sundulan mematikan. Justru mematikan langkah kiper John Charles. Ya memang gol sangat luar biasa. Tapi yang kita lihat finishing touch yang kurang dari Persebaya. Tapi ini heading luar biasa dari Juan Valejos. Saya pikir gol spektakular dari Juan Valejos. Ya. Sebuah gol yang sangat ditunggu-tunggu oleh bonek mania yang hadir di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya. Setelah 3 kali para pemain dari Persebaya Surabaya membentur tiang dari Wawan Riono pada kertanya tadi. Ya, wasit Sahrudin telah meniupkan peluit yang menandakan babak pertama dari Stadion Gelora 10 November Surabaya telah usai. Dan kedudukan sementara adalah 1-0 Persebaya Surabaya unggul atas Persegi Bali FC lewat gol yang dicetak oleh Juan Valejos. Dan mitra sepak bola, jangan kemana-mana, kita akan membahas jalannya pertandingan babak pertama setelah pesan-pesan berikut ini. Persebaya Surabaya di babak pertama. Inilah dia wasit Sahrudin. Kita lihat. Bersiap-siap dia untuk memulai kick off babak kedua dari Stadion Gelora 10 November. Dan inilah dia kick off babak kedua. Persebaya Surabaya menghadapi Persegi Bali FC. 1-0 sementara ini The Green Force unggul atas tim Kuda Jingkrak. Untuk melakukan tekanan demi tekanan. Dan tentunya sangat berbahaya kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Persegi Bali FC. Seperti yang satu ini. Hampir saja satu peluang emas yang didapatkan oleh Sarbini Sandi. Gagal bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Ya memang ini kerjasama dari Persegi sangat bagus. Umpan dari Esteban Valencia sangat matang. Lihat di depan gawang dia. Kepada Oscar Ravena, tiktak 1-2 cukup baik. Anak-anak peragakan dari Persegi Bali FC kali ini. Bagaimana Wayan Kertatnya? Masih Wayan Kertatnya, satu peluang, satu tendangan. Masih diselamatkan dengan baik sambil terbang. Dedi Sutanto mengamankan gawangnya dari tendangan Wayan Kertatnya. Memang keputusan dari Wayan Kertatnya sangat bagus karena dua pemain dari Persegi striker ada pada zona di marking dari belakang Persebaya. Dia tendang sangat bagus tapi goalkeeper dari Persebaya. Teman setianya kembali lagi kali ini Arif Arianto kepada
Ana Ma'ruf dari sektor sebelah kiri. Ana Ma'ruf kembali umpan ke tiang jauh kepada Juan Vallejo, terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persegi Bali FC. Penyerangan yang baik sekali oleh Persebaya. Kita melihat short ball passing yang diakhiri dengan umpan yang terlalu jauh oleh Anang Ma'ruf. Pemain yang memberikan umpan atas berhasilnya. Terus masih dapat dihalau kali ini dan kembali lagi Matt Halil. Masih Matt Halil, satu tendangan dari Matt Halil cukup baik tapi masih berada 1 meter di atas gawang dari Johan Charles. Percobaan dari Matt Halil. Bagus sekali usaha dari Matt Halil di sini. Melihat ada suatu ruang gerak yang bebas, melakukan sebuah tendangan melengkung yang bagus. Cuman Kembali Wayan Kertanya. Agak sedikit bingung dia untuk memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Kembali kali ini Christian Kono. Satu tendangan Christian Kono. Masih dapat ditepis dengan baik oleh Dedi Sutanto. Christian Kono melakukan satu tendangan keras dari luar kotak penalti. tendangan cannonball yang luar biasa oleh Kono. Di sini kita melihat sepertinya sudah. Beliwi di sebelah kanan pertahanan dari Persebaya Surabaya. Di menit-menit terakhir babak kedua, bisakah Didier Beliwi berikan umpan kali ini kepada Fernando Andrade, satu sundulan lebih dekat dan masih dapat ditangkap dengan baik Christian Kono yang maju begitu jauh untuk membantu penyerangan. Dua peluang emas oleh Christian Kono. Di sini kita melihat bagaimana inisiatif dari seorang pemain belakang untuk menyamakan kedudukan. Ini menunjukkan bahwa fighting spirit yang bagus oleh para pemain Persegi. Di sini penggiringan bola oleh Didier Beliwi, umpan yang begitu matang kepada Christian Kono. Tapi tetap saja harus 1-0 benar. Inilah dia Saharudin baru saja meniupkan peluit yang menandakan akhir dari pertandingan antara Persebaya Surabaya menghadapi Persegi Bali FC. Dan mitra sepak bola, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.